Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Badr, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam kajian zuhur siang hari ini. Yang pertama, kita sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Tadi malam sebagian masjid itu menutup witirnya dengan kunut. Hadis kunut dalam witir itu jauh lebih sahih ketimbang hadis kunut pada solat subuh. Karena itu bab kunut dalam Sahih Bukhari itu ditempatkan semuanya pada solat witir. Jadi jangan sampai ada keraguan ketika witir ada kunutnya. Cuma pertanyaannya, kenapa kunutnya ditaruh di witir pertengahan? Kenapa nggak dari tanggal 1, Pak? Siapa ulama yang menfatwakan ini, Pak? Imam Ar-Rafi'i. Dalam fikih Syafi'i itu ada dua penafsir mazhab Syafi'i. Pertama Imam An-Nawawi, yang kedua Imam Ar-Rafi'i. Apa alasan beliau? Itu di pertengahan Ramadan witirnya mesti pakai kunut, Pak. Lampu kuning. Buat Ramadan larinya kenceng. Kita udah jalan separuh, Pak. Ini udah main bola 45 menit pertama, ya kalah. Jadi dalam ibadah itu jangan mengklaim kita apa? Menang. Klaim kita apa? Kalah. Subhanallah. Ada namanya seorang tabi'in, Imam Abdus Salam bin Hatim tuh, Pak. Beliau luar biasa ibadahnya, Pak, dahsyat betul. Tapi dia ingin sekali bahwa kebutuhan pribadi dan keluarganya itu diambil dari beliau ikhtiar. Beliau nganyam. Karena orang Mekah itu kan terkenal ahli apa itu? Kiswah Ka'bah apa namanya itu diapain? Kaligrafi, dianyam, ya. Kali menjahit betul tuh orang Mekah, Pak. Maka satu waktu dia bikin baju mewah betul, indah betul. Pokoknya setiap jahitannya itu maksimum, Pak. Bahkan ada zikir di situ, ada sholawat di situ. Ya. Hingga satu baju beliau kerjakan dalam tempo 3 bulan. Dia kasih harga itu 100 dinar. 1 dinarnya itu kalau sekarang sekitar $300. Jadi berapa tuh, Pak? Hah? Masa 3,5 juta? $1 itu $300. Itu harganya 100 dinar. Jadi 1 dinarnya itu $300. Jadi kalau 100 dinar berapa? Pakai dolar aja deh, berapa deh? Lama benar orang pendak ngitungnya ya. 450 juta. Mahal nggak? Ada nggak baju segitu, Pak? Mahal betul bajunya nih. Akhirnya dia jual, Pak. Datang ke pasar dia, dicari pembeli. Rupanya ketemu pembeli yang tahu harga, Pak. Tahu harga, tahu barang. Berapa nih baju? 100 dinar, 450 juta. Nggak bisa. Ini paling 5 juta. Masa 5 juta? Saya paling tahu harga. Saya paling tahu barang. Nih lihat, bolong di sini, kurang 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 di sini. Ini saya ngerjain lama ini saya ini. 3 bulan saya ngerjain. Ini ada dalam kitab Akhbarul Mekah, Pak. Lama saya ngerjain. Bahkan satu jahitan, satu salawat. Ya, satu jahitan, satu tasbih, satu jahitan, satu istighfar. Masa cuma 5 juta doang? Gitu tuh. Ini saya 450 juta. Masa 450-nya hilang? Cuma 5 jutanya doang? Bagaimana? Enggak lah. Coba lihat. Nih jahitan sini gak rapi, sini gak rapi, sini gak rapi, sini gak rapi. Nangis dia, Pak. Karena beliau nangis, Pak, ini. Ya. Ibnu Salam bin Hatim ini nangis. Datang pembeli. Udahlah.
Saya beli seharga yang Anda tawarkan. Ya, seneng nggak? Ini Ibnu Salmin Atib nggak seneng. Saya nih nangis bukan karena harga saya nggak dibeli sama dia, tapi ini saya ngerjain lama, tekun, ulet, ada istighfar, tapi kok masih banyak salahnya. Dia tahu betul banyak kekurangannya. Jadi saya nangis bukan karena harganya murah ditawar sama dia, bukan. Saya ngerinya ibadah saya udah merasa paling cakep, paling khusyuk, paling tawadhu, kayaknya rukunnya kena, syaratnya kena, itu Pak. Wudunya udah cakep, subhanallah. Sama Allah dibayarnya murah, gitu tuh Pak. Jadi makanya dalam ibadah itu kita klaim kalah. Jangan mengklaim apa Pak? Menang. Itu sebabnya kata Imam Ar-Rafi, udah kalau begitu pertengahan Ramadan kunut. Kunut itu Pak dalam sejarahnya dipakai Nabi dalam kondisi genting. Ya, ada sebuah bani di Madinah itu namanya Bani Sulaim Pak. Itu subhanallah. Orang-orang yang kerja dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, istilahnya jadi ART itu Pak ya. Itu tinggalnya di Bani Sulaim. Jadi Bani Sulaim itu pemukiman elit orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu Pak. Itu pekerjanya, ART-nya itu adalah orang-orang Islam Pak. Keluarganya Bilal bin Rabah, keluarganya Ammar bin Yasir itu kerja di sana tuh. Mereka tinggalnya di Bojonggede, kerjanya di Menteng itulah. Gampang-gampangnya gitu tuh Pak tuh, subhanallah. Tapi rupanya nih orang-orang Islam nih Pak yang kerja di orang-orang Yahudi, ini kalau kita gini terus, selamanya jadi babu kita, selamanya jadi ART kita. Bagaimana kalau gaji kita kumpulin, dikumpulin tuh Pak, patungan Pak. Gaji nggak seberapa, tapi kalau dikumpulin, digabungkan dengan ART yang lain banyak nggak Pak? Banyak. Maka belilah tanah semeter, 2 meter, 3 meter. Subhanallah. Hingga separuh Bani Sulaim itu milik umat Islam dari kalangan budak kaum muslimin. Ini yang bikin marah orang-orang Yahudi. Akhirnya dibunuhlah kaum muslimin. Nah, Nabi mengutus para sahabat. Ada sahabat yang diberangkatkan ke Bani Sulaim, ada sahabat yang stay tetap di Madinah. Yang stay di Madinah itu membantu dengan apa itu? Kunut nazilah. Nah, kata Imam Ar-Rafi'i, sejak Rasulullah wafat, dunia Islam genting. Paham? Karena dari 70 fitnah dalam Sahih Bukhari, itu nomor satunya dimulai ketika kapan? Rasulullah wafat. Apalagi sekarang Pak, genting betul. Apalagi melihat Palestina dan lain sebagainya, subhanallah. Maka kegentingan ini, dan kita ada di pertengahan terakhir bulan Ramadan, udah kita minta kepada Allah melalui apa itu? Kunut nazilah, kegentingan Pak. Subhanallah, udah nggak jelas Lailatul Qadarnya. Nabi Musa ya, ini menjadi perjalanan hidup beliau ketika menerima wahyu Pak di Bukit Turi Sina. Ya, itu ini dijadikan sandaran oleh para ulama, mereka-mereka yang punya ciri psikologis itu bakal dapat Lailatul Qadar. Itu ngambilnya dari kisah Musa. Jadi Nabi Musa alaihissalam berangkat dari Bukit Sinai ke Palestina, ya, membawa istrinya. Ketika itu udah nikah dengan anaknya siapa? Nabi Syuaib. Siapa istrinya Nabi Musa? Anaknya Nabi Syuaib. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih sepeda? Hah? Namanya Safuro. Saya nulis buku Tauhid Cinta itu Pak. Di situ ada kisah Nabi Musa bertemu dengan calon istrinya hingga jadi istrinya. Ketika itu dua anak Nabi Syuaib sedang ngambil air tuh Pak tuh. Nggak tega tuh Nabi Musa, lalu dibantu Pak. Terus Nabi Musa jalan di belakang, jangan, saya di depan aja, kalian di belakang. Kenapa? Lebih baik jalan di belakang singa ketimbang jalan di belakang wanita. Ngeri gitu ya. Itu tuh banyak. Kan sekarang ini banyak
wanita-wanita yang ditunggu Pak sikapnya. Semua di belakang perempuan. Nggak nyampe ilmu. Nggak nyampe ilmunya. Karena nunggu sikap beliau, belakang akhirnya semuanya. Subhanallah. Nah itu Nabi Musa bawa istrinya. Dijelaskan itu dalam surat Qasas ayat 29. Falamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi kuthu inni anastu nara. Ya, kalian diam di sini. Aku ngelihat api. Ya, karena ketika itu kan musim dingin tuh ya. Nanti aku akan ngambil api untuk membuat kalian hangat. Ketika mendekati api itu posisi gunung Nabi Musa melihat api di mana? Gunung Nebo, Pak. Kemarin saya ke Jordan, datang ke Gunung Nebo, Gunung Nebo. Nah, ketika mendekati Gunung Nebo, itu Nabi Musa kayak orang apa? Yaghsha minal maut, Pak. Kayak orang gila. Nah, kata Imam Ar-Rafi'i, ciri orang mau dapat Lailatul Qadar itu kondisi mentalnya nggak stabil. Jadi kalau yang lagi pusing-pusing, itu tanda-tanda. Yang pusing-pusing itu Pak ya. Yang pusing-pusing, yang galau. Itu Nabi Musa ketika itu galaunya luar biasa Pak. Ya. Ka'annama yaghsha minal maut. Seperti orang mau apa itu? Mau mati, nggak sadar diri itu Pak. Padahal itu api bukan? Bukan. Subhanallah. Apa artinya? Orang mau ketemu Allah Pak, menerima wahyu, itu gemetarnya luar biasa. Apa kata Nabi? Yang paling susah, yang paling berat, aku menerima wahyu itu, ketika Jibril membawa wahyu, itu seperti apa? Gemerincing, lonceng. Makanya Imam Syafi'i, kenapa beliau tidak menggerakkan tangannya ketika tahiyat Pak? Kata Imam Syafi'i, khawatir ketika itu Nabi sedang menerima wahyu sehingga tangannya apa? Bergetar. Padahal hadisnya sahih, yuharriku asabi'ahu. Nabi menggerak-gerakkan. Kata Imam Syafi'i ditafsirkan, Nabi menggerak-gerakkan karena ketika itu sedang turun apa itu? Wahyu, gemetar Nabi. Jadi memahami hadis itu nggak dogmatik tuh Pak. Subhanallah. Orang menerima wahyu ketika Jibril akan menurunkan kepadanya, gemetarnya luar biasa. Api itu apa Pak? Dari atas sampai bawah api. Maka sama. Ketika orang dapat Lailatul Qadar, bumi itu kan terang. Seperti Rasul dilahirkan, kami melihat apa itu? Istana mana? Istana Persia, istana Syam. Terang itu Pak. Tapi awalnya apa itu kegalauan. Nah, Imam Ar-Rafi'i memberi tanda ini kita udah mau masuk babak kedua. Masa mau gini-gini aja ibadah? Makanya minta pertolongan Allah. Allahumma hadina fi man hadait. Ya, udah kalah beberapa gol tuh ya. Ini kita mau masuk babak kedua. Kok ibadah gini-gini aja? Paham nggak Pak? Tuh ya, subhanallah. Jadi jangan 10 hari pertama begini, 10 hari kedua begini. Coba sekarang di beberapa masjid itu kemajuan luar biasa. Ya, kemajuan luar biasa. Masjid penuh Pak sampai keluar dalam kosong. Subhanallah. Padahal ini detik-detik terakhir ini subhanallah. Belum lagi ditambah mudik lagi tuh Pak. Betul nggak? Bangsa kita mengenal mudik 1927. Sebelumnya nggak ada tradisi mudik Pak. Belanda itu paling takut dengan kerumunan. Belanda paling takut dengan perkumpulan. Paham nggak Pak? Paling takut Belanda itu kalau sesama orang Islam kumpul di masjid. Sedangkan 10 hari terakhir, ngapain tuh umat Islam Pak di Ramadan Pak? Etika. Jangan-jangan yang dibaca bukan Quran, apa? Persiapan teks proklamasi. Udah kalau gitu mudik aja, kalian mudik aja. Bapak baca Pak di buku Common Law. Siapa yang nulis Pak? Senok Horgrong.
Mudik nggak di sini? Orang Al-Badar? Mudik kayaknya Pak. Orang cuti bersamanya udah keluar. Tanggal 19. Kan begitu tuh ya. Subhanallah. Nabi SAW dengan para sahabat mudik nggak? Mudik. Tanggal berapa? 8 Syawal. Udah puasa Syawal 6 hari baru mudik Pak. Sahabat ada yang ke Mekah, sahabat ada yang ke Jordan, sahabat ada yang ke Mesir tuh Pak. Beresin dulu puasa Syawalnya ya sampai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Subhanallah. Kita jarang tuh puasa langsung strike tanggal 2 Syawal. Kenapa? Dalil banyak makanan. Subhanallah. Padahal tupoksi kita satu Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mudik itu budaya yang di-create. Subhanallah. Ya, rugi betul. Jadi kalau bisa emak kita bawa ke Jakarta. Ya, ibu kita bawa ke Jakarta tuh Pak tuh. Kalau kita nggak bisa ke sono tuh Pak, bawa ke Jakarta. Udah kalau orang tua kita umur 60, 70, 80, apalagi umur 120 Pak. Udah bawa ke Jakarta. Subhanallah. Itu rumah yang ada orang tuanya berkah. Kalau istri kita nggak mau, kasih alternatif. Lu nggak mau, gua kasih teman gitu tuh Pak. Ya, di replace nanti tuh Pak tuh. Subhanallah. Berkah. Gitu tuh ya. Agar kita fokus. Sayang 10 hari terakhir. Ya. Imam Bukhari itu nulis bab tentang puasa Ramadan, 4 bab. Puasa, tarawih, itikaf, Lailatul Qadar. Satu-satunya kitab hadis yang menyusun bab puasa tidak pakai itikaf Pak. Ya, itu hanya Imam Malik dalam Muwatta. Kenapa Imam Malik begitu Pak? Genting beliau sama. Sehingga nggak nulis bab Muwatta. Dilarang oleh para khalifah-khalifah akhir Abbasiyah tuh Pak. Jangan-jangan mereka bukan hanya itikaf, ngobrol ini itu. Ujung-ujungnya apa? Ini pergerakan. Itu tuh Pak. Jangan lupa kita Indonesia merdeka karena perkumpulan Pak, karena haji, karena wukuf dan lain sebagainya. Gitu tuh Pak ya. Ini omongan kayak gini nggak bisa masuk di damai Pak. Nggak bisa masuk Pak. Tapi Bapak Ibu harus tahu. Yang bisa mengubah budaya hanya budaya, kontra budaya. Jadi budaya itu kan hasil karsa cipta manusia, dikreasi gitu Pak tuh. Subhanallah, sayang betul. Ya. Bahkan ada yang itu buka puasa Pak di jalan ketika mudik. Subhanallah. Ada yang buka puasa, ada yang buka umur lagi. Brexit dulu tahun berapa itu? Sampai antri itu Pak, sayang betul. Safar memang boleh kita berbuka puasa, tapi di Ramadan 184 Pak, wa antasumu khairul lakum. Kau berpuasa lebih baik. Subhanallah. Kecuali safarnya safar lagi puasa Senin, puasa Kamis, Ayyamul Bid. Tapi kalau Ramadan Pak, jelas ayatnya wa antasumu khairul lakum. Subhanallah. Kecuali safarnya perang, mana? Fathu Mekah. Itu capek betul Nabi, perang Pak. Subhanallah. Ini kita pelangnya perang belanja di Brotherland pada buka. Brotherland, tahu Brotherland? Itu belakang situ tuh. Yang pertama, yang kedua yang ingin saya jelaskan nih Pak. Pada kajian zuhur kali ini ada hadis Baihaqi, ada hadis Hakim. Jika pertengahan Ramadan jatuh hari Jumat, maka waspadalah. Hadis itu hasan Pak. Kalau hasan bisa jadi hujah nggak? Tapi bersyukur nih hari Kamis jatuhnya nih Pak nih ya. Coba kemarin sidang isbatnya Pak. Kita puasa hari Jumat ya. Lah bisa di besok nih Pak nih, tanggal 15-nya nih. Subhanallah. Itu hadis itu bisa dijadikan pegangan nggak? Bisa. Tapi Nabi nggak pernah nyebut ya tahun berapa. Cuma yang jelas jika pertengahan Ramadan jatuh hari apa itu? Hari Jumat. Maka siap-siap, jangan-jangan 11 dari pengantar datangnya hari kiamat, jadi kiamat besar,
Itu dimulai Pak. Pertama apa? Dukhon. Bapak jangan pernah menyangka kiamat itu kata Quran dalam surat Al-A'raf, baghtatan, tiba-tiba. Tapi Bapak tenanglah, pasti aman. Karena 6,7 triliun aja gonjang-ganjing, kalau 3,49 aman berarti aman. Nyampe ilmunya. Aman berarti Pak. Subhanallah. Ya. Ciri kiamat ya Pak ya, itu dijelaskan ketika Nabi Nuh disuruh bikin perahu. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min, surat Hud. Inna naskharu minka kama taskhurun. Ketika Nabi Nuh diwahyukan oleh Allah bikin perahu. Ya, setiap pemuka kafir bilang, kok bikin perahu? Di sini gunung, sini gersang, nggak ada laut. Dari mana airnya? Ya, apa kata Nabi Nuh? Inna naskharu minka kama taskhurun. Suatu saat saya akan nyinyir kamu, gitu tuh. Kamu hina saya sekarang, nanti kamu akan saya hinakan. Kata siapa tuh? Kata Nabi Nuh. Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah apa cirinya? Air itu datang. Ya, banjir bandang itu datang, apa cirinya? Wafarat tanur. Itu ketika hawu. Bapak tahu hawu. Ada orang Jawa Barat ya, orang Sunda. Apa itu hawu? Yang bahasa Jerman apa itu? Hawu, Pak, hawu. Bahasa Indonesia apa hawu nih? Kok susah betul saya jadi, Pak, betul. Bahasa Bantennya hawu nih Pak. Buat nyalahin, buat dulu orang-orang kampung kita, orang tua tuh Pak, kalau masak nanak nasi ini bukan kompor, namanya hawu. Tungku, betul. Tungku Pak. Tungku, subhanallah. Itu nggak dinyalahin, apinya keluar sendiri Pak. Itu ciri nanti air banjir bandang, air bah datang tuh Pak. Tiba-tiba api keluar sendiri Pak. Hati-hati Pak. Itu pelumpang datang sendiri apinya Pak. Setelah pelumpang mana lagi tuh? Dumai. Tiba-tiba ada api Pak, ngeri. Subhanallah. Jadi kiamat itu dia nggak perlu pakai harus gempa gede. Subhanallah. Orang dikeringkan. Memang ada riwayatnya, tapi dalam Al-Araf jelas betul baghtatan, tiba-tiba tuh Pak. Bagaimana kalau ketika itu kita nggak siap? Ketika itu kita sedang maksiat. Itu sebabnya kita disuruh istiqomah. Itu sebabnya kenapa Ramadan kita masih banyak itikaf. Khawatir ternyata datang api besar Pak, subhanallah. Enak lagi di masjid kita. Di mana meninggalnya? Di masjid. Keren Pak. Ya. Di mana meninggalnya? Doli. Waduh, jelek betul Pak. Subhanallah. Enggak enak betul mendengarnya. Meninggalnya kapan? Itu habis pengajian. Waduh. Ya. Meninggalnya kapan katanya? Itu tadi itu habis meeting ketangkep KPK. Waduh, jelek betul Pak. Subhanallah. Meninggalnya kapan? Lagi sholat. Subhanallah. Allah minta Ramadan ini kita lebih banyak di masjid. Kalau terpaksa kita harus mengerjakan kewajiban, kita menunaikan kewajiban kita, silakan, karena itu kewajiban. Tapi kalau bisa pulangnya ke masjid. Keluar ke masjid 249 tuh. Keluar ke masjid. Subhanallah. Hadis itu Pak, hadis itu hasan tuh Pak tuh. Makanya sempat rame. Ramadan kapan tuh ya? Waktu Covid pernah itu 15 Ramadan jatuhnya hari apa tuh Pak? Hari Jumat. Itu umi saya Pak ngeborong apa tuh air aqua. Ya kan kita air apapun orang Indonesia nyebut air aqua tuh Pak ya.
Itu ngeborong aqua Pak, 20 dus Pak. Khawatir apa? Dukhon turun tuh Pak. Subhanallah. Saya bilang nih, ketimbang dikumpulin di rumah, bagiin. Oh iya juga ya. Hadis itu sahih itu Pak tuh. Ada dua bulan yang mesti kita waspada Pak. Satu Ramadan, kedua Muharram. Kalau di Muharram hadisnya sahih, di Ramadan hadisnya hasan. Kalau pertengahan Ramadan jatuh hari Jumat. Tapi kalau 10 Muharram jatuh hari Jumat, sahih Pak. Ada 2 bulan ngeri itu Pak. Subhanallah. Ini kan kita sekarang tanggal 15 Ramadan nih. Hari Kamis Pak, ini menurut isbat Indonesia. Menurut isbat Honolulu nggak tahu kita Pak. Menurut isbat Hawaii nggak tahu tuh. Subhanallah. Tapi yakin Pak. Karena yang 349 aja aman berarti. Aman berarti. Luar biasa. Subhanallah. Tapi Pak, ketika sesuatu itu menjadi biasa, menjadi aman, padahal itu maksiat besar Pak. Sebetulnya nanti musibahnya juga besar. Ada saatnya orang jujur dimusuhi Pak. Masih ingat nggak hadis Ruwaibidah? Subhanallah. Karena itu orang jujur dia levelnya kedua setelah kenabian. Ma'an nabiyyin wasiddiqin. Makanya Sayyid Muhammad Al-Maliki Pak, itu di pertengahan Ramadan dia bikin doa khusus tuh Pak. Tuh, ya Allah kami kalah. Sampai doanya disebut doa komprehensif, doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddi. Ya wa li salati hafidhin wa li zakati fa'ilin. ولما عندك طالب ولعفوك راجي وبالهدى متمسك وعن اللغو معرض وفي الدنيا زاهد وفي الآخرة راغب وبالقضاء راض وبالنعماء شاكر وعلى البلاء صابر وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائر وإلى الحوض وارد وإلى الجنة داخل wa minan nari najin. Kemudian wa ala sariri karimati qa'idin wa min hurin 'ainin mutazawwijin wa min sudusi wa istabraqi wa dibajin mutalabbisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labani wa 'asalin musaffain sharibin bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعل في هذه الليلة شهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahim. Itu sampai buat doa kamilin tuh Pak. Ya di Ponorogo Pak, itu juga sama tuh Pak tuh. Ketika Republik kita subhanallah banyak infiltrasi Syiah tuh Pak. Beliau doa jeda antara rakaat tarawih. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena orang Syiah benci kepada sahabat. Warning semuanya tuh Pak. Sama. Ya, ini apa itu doa kunut di witir separuh Pak, mulai tanggal 15 warning. Kenapa? Karena Ramadan itu ayyamam ma'dudat, beberapa hari doang. Tiba-tiba kita tanggal 15 Pak. Ya, tiba-tiba tanggal 15. Subhanallah. Kita ini lebih sedih Pak. Untuk gaji ke-70 belum keluar. Oh, udah gaji ke-13. Luar biasa. Di Republik kita bulan 12 gaji 13. Dahsyat. Ya.
Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Masa udah kayak gitu mau nambah lagi, Pak? Yang bukan hak kita. Subhanallah. Ya. Itu cuma ada di Wakanda. Cuma ada di Wakanda, luar biasa. Nah, maka ketika kita masuk di pertengahan Ramadan, hati-hati, Pak. Kalau bisa dikencengkan lagi itu, Pak. Subhanallah. Pelatih itu, Pak. Kalau di pertengahan main, ya babak kedua nggak bagus mainnya, apa itu? Tarik, 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 tarik. Kita mau dimainin lagi nggak sama Allah nih, Pak? Subhanallah. Mau dimainin. Nabi, Pak, subuh 29 Ramadan. Ya. Subuh 29 Ramadan, Pak, menjelang Abdullah bin Umi Maktum berdiri mau azan, Pak. Itu Nabi sedih. Kenapa? Sampai menjelang subuh Lailatul Qadar nggak turun, Pak. Coba. Nabi yang udah jelas surganya masih butuh Lailatul Qadar. Kita bukan Lailatul Qadar, Lailatul THR. Subhanallah. Itu Nabi, Pak. Ramadan tahun ke-11 kenabian. Ya, itu sampai menjelang subuh, itu Jibril belum turun, Pak. Subhanallah, sedih betul tuh. Kapan turunnya, Pak? Turunnya ketika Abdullah bin Maktum mau naruh tangan tuh, Pak, mau azan. Baru turun Jibril. Artinya fase turunnya Jibril cepat atau lambat, Pak? Cepat kilat tuh, Pak. Ya, subhanallah. Orang kalau sudah terbuka mata batinnya, Pak, yang menyakitkan akhirat. Dunia masih sementara, Pak. Dunia sementara, subhanallah. Saya ngisi kajian tiap bulan PPATK. Ya, di KPK. Ngeri, Pak. Ngeri. Subhanallah. Kenapa orang yang jujur diserang, Pak? Karena yang nyerang itu bukan bagian dari kejujuran. Di kita kebanyakan jamaah bukan dalam kebaikan. Tapi ingat, Pak, sekuat-kuatnya makhluk bekerja sama dalam keburukan, gak ada apa-apanya disentil sama Allah. Habis semuanya. Habis semuanya. Karena itu fafirru ilallah. Balik ke Allah, Pak. Oke. Balik ke Allah, Pak. Rugi. Nerima gede, Pak, subhanallah. Enggak lama. Berapa sih? Ya, jamaah saya, Pak, banyak umur 85, 88, mantan-mantan duta besar. Rumahnya tinggi-tinggi. Ya, 3 lantai, 4 lantai yang pakai lift tuh, Pak, belum basement 2 tuh, subhanallah. Tapi dia tinggal di lantai berapa? Lantai 1, Pak. Mau nggak dia naik ke lantai 3, Pak? Ya. Saya bilang, Pak Dubes, udah sedekahin tuh lantai 2, lantai 3, kemana kayak? Subhanallah. Subhanallah. Ini mas sementara, Pak. Sukses itu lihat 185 Ali Imran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa masuk surganya Allah, he get success. Itu tuh, Pak. Kita udah punya duit banyak, makan. Emang mau dimakan semua itu duit, subhanallah. Kita punya rumah bagus, kamar ada 30. Saya pernah diundang oleh Sultan Hasanil Bolkiah, Pak. Istananya kamarnya 320. Kamarnya doang, Pak. 320. Disebut memiliki harta banyak. Oh, di kamar 1 10 menit. Kamar 2 tidur 10 menit. Kamar 3 10 menit. Gitu gak kira-kira, Pak? Justru gak enak dibangunin, Pak. Subhanallah. Tadi saya dari rumah ke sini jalan melalui Pondok Indah itu, Pak, lewat itu tuh istana mana itu, istana Kereta Bifak. Ya, sebelumnya kan lewat kereta api itu, Pak. Itu subhanallah. Waktu saya gerobak, tuh, Pak. Itu tidur, Pak, di kolong jembatan, subhanallah. Nikmat betul kayaknya. Wih, subhanallah. Ya, emaknya tidur, bapaknya tidur, anaknya 5, Pak. Di gerobak punya anak 5, subhanallah. Bapak rumah bagus, nggak punya anak, bagaimana?
Nikmat betul. Subhan. Yang kayak gitu Pak, nggak dihisab. Hah? Apa ini hisabnya coba? Subhanallah. Cuma gerobak Pak. Subhanallah. Yang lucu lagi, saya pernah ngeliat tuh Pak. Mereka ditangkap Satpol PP. Ambil aja tuh Pak gerobaknya Pak. Coba. Itu orang udah hilang hubud dunianya tuh Pak tuh. Gerobak aja mau dihadiahkan. Lalu itu rumah dia tuh. Itu permasalahan di kita Pak. Kalau kita merasa memiliki. Waduh. Padahal inna lillah. Subhanallah. Jadi Imam Ar-Rafi ingin mengingatkan. Kenapa ada witir di 15 hari terakhir? Ramadan mau pergi. Kita butuh bulan apa lagi untuk ngegosok dosa kita? Allah sayang Pak. Allah kasih filter sehari semalam ada 5 waktu Pak, agar dosa kita bersih. Oh mungkin ya disaring pakai sholat 5 waktu belum bersih Pak. Ada seminggu sekali sholat Jumat. Ya, mungkin kotoran 5 waktu Pak itu belum hilang Pak. Di Jumat seminggu sekali dibersihin Pak. Mungkin kotoran tiap minggu Jumat belum bersih juga, digosok itu setahun sekali, apa namanya? Puasa Ramadan. Jadi kita perlu penyaringan apa lagi? Jangan saringan yang cakap itu Pak, yang rakap atau yang longgar Pak? Yang rakap. Ini kita longgar betul. 349 masuk Pak. Gimana itu? Longgar betul itu Pak. Allahu Akbar. Kalau segala sesuatu dosa besar, tapi aman aja. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Istidraj. Ya, ini bukan hanya untuk apa, untuk siapapun di antara kita. Kita aman aja ketika kita melakukan dosa. Hati-hati Pak. Kalau kita nggak balik kepada Allah. Gitu ya, ini dari saya mohon maaf. Ini mungkin pertemuan Ramadan terakhir. Karena Kamis depan jam segini Pak saya terbang ke Abu Dhabi. Saya ada safari dakwah diundang oleh kedutaan besar kita di Abu Dhabi. Saya khutbah Jumat di sana ke seluruh 7 negara federal. Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ain, ya. Nah di Sharjah itu ada ruwaknya, tempat padepokan pesantrennya Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena dulu kan belum ada nation state, belum ada negara bangsa. Ya ada negara bangsa itu kan sejak 1920 berapa 25. Jadi Arab Saudi, di Sharjah itu ada museum bis Pak. Trayek bis mana? Irak, Amman, Uni Emirat, Abu Dhabi, Mekah, Madinah. Trayeknya luar biasa Pak. Di kita kan cuma mana tuh? Abdul Muiz Tanah Abang doang tuh Pak. Itu trayek bisnya luar biasa jauh antar negara tuh Pak. Menunjukkan bahwa Syekh Nawawi bukan hanya mufti Mekah, tapi mufti apa? Jazirah Arabia. Jadi kita bangga tuh Pak. Subhanallah. Kalau bisa Pak, ada salah seorang anak kita jadi ulama Pak. Itu ya. Jadi menteri mah gampang Pak. Belah bocah 32 tahun jadi menteri. Gampang Pak. Nah, menteri mah gak akan kehabisan, betul gak? Pejabat gak akan kehabisan. Lama susah. Padahal yang nahan di bumi Pak ulama. Kita dinumpang. Innal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Bumi Allah ini hanya diwariskan kepada orang-orang soleh. Jadi sebetulnya kita numpang Pak, kepada mereka. Nggak ada mereka, habis kita. Gitu ya. Kalau bisa ada seorang anak kita, cucu kita Pak, jadi ulama. Jadi pejabat nggak jamin aman. Lihat Donald Trump. Hah? Lagi diapain dia sekarang tuh Pak? Lagi didakwa, coba mantan presiden. Subhanallah. Jadi orang baik. Ya, kalau kita jadi orang baik yang mendoakan semesta. Jadi orang buruk yang mendoakan buruk semesta. Cuma nggak ketahuan aja, nggak bilang-bilang aja mereka. Itu yang saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita hari ini
kemarin dan yang akan datang, puasa yang hebat. Buka mata batin kita dengan cara kita berharap kepada Allah. Allah ampuni, habiskan semua dosa kita, sombong kita, ujub kita, rakus kita, sehingga nanti Allah berikan cahaya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, la bil mizan wala bil hisab, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, jangan pernah kau timbang amal kami. Jika kau timbang, lebih banyak buruknya ya Allah. Allahumma la bil hisab, ya Allah jangan pernah kau hisab, jangan pernah kau hitung amal kami. Kalau dihitung lebih banyak buruknya ya Rabb. Allahumma rahmataka arju, kami berharap rahmatmu ya Allah. Rabbana zalamna, kami telah berbuat zalim, anfusana wa illam taghfir lana, jika kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, jika kau tidak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami hancur, kami rugi ya Allah. A'inna ala dzikrika wa syukrika, bantu kami untuk selalu zikir, ingat ya Allah, untuk selalu bersyukur ya Allah. Wa husna ibadatik, bimbing kami untuk memberikan ibadah yang terbaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.